Di sini ya, memahami teks polemik Al-Quran, misalnya tentang ini ada ambiguitas kritikal Quran. Ini orang Islam ini, namanya Munim Siri loh, bukan Aderion ini, Munim Siri. Nah, Donditan kali. Oh, Munim Siri bukan Donditan ya. Nah, Al-Quran dan konteksnya segala macam membuka teologi keselamatan. Intinya begini, kalau objektif iman ini sarjana kalian sendiri yang PhD, kalau kamu kan bukan, masih kursus bahasa Inggris. Itu tidak mengatakan bahwa buku ini mengangkat fakta bahwa penolakan itu bukan untuk Kristen tapi untuk pagan. Pakai data ya bro ya. Ya enggak, masalahnya malah pamer buku gitu loh, malah pamer buku. Data yang disampaikan tuh nggak jelas. Nah, Anda ini sama, ini jangan dipotong ya, di-mute dulu. Nah, Anda ini sama kayak Joseph. Kenapa saya katakan debat firman Tuhan, tapi yang dibawa ijma ulama. Firman Tuhan itu perkataan Tuhan, bukan perkataan ulama. Jadi fair, Al-Quran dan Al-Hadis sama, yang didebatkan adalah Yesus. Karena firman Tuhan adalah Yesus. Itu fair. Ini kamu sama kayak Joseph. Yang dibawa ijma ulama, pemahaman para ulama, aliran Khawarij pula lagi, nggak nyambung. Joseph itu ulama. Bukan, kok nggak nyambung? Bukumu itu poinnya apa dari bukumu, pamer buku gitu? Apa fungsi kita di dunia ini? Sebelum kita ada di dunia ini, kita di mana? Di dunia kita ngapain? Dan setelah mati kita mau kemana? Nah, saya harap itu bisa dijawab melalui kepercayaan agama masing-masing ya. Nah, itu asik itu. Nggak perlu ke kitab-kitab lain. Jawab aja tuh sesuai kitabnya masing-masing. Gitu. Itu lebih high value tuh. Karena eksistensi hidup. Karena kan yang kita debatkan adalah untuk kemana nanti setelah mati gitu loh. Makanya untuk kita membahas nanti setelah mati, kita pahami dulu. Sebelum ada di dunia, itu kita dari mana asalnya? Melalui siapa gitu loh. Nah, itu menarik. Bisa nggak dijawab tuh sesuai agama gitu. Kalau saya dan Bung Kores, insya Allah dari Islam semuanya ada jawaban gitu. Dari mana sebelum manusia, manusia saat ini di dunia untuk apa, fungsi yang untuk apa, ngapain di dunia, dan setelah mati nanti mau kemana. Nah, tegas itu. Nah, itulah baru nanti nampak gitu, mana agama yang benar-benar ada fungsi dan mana agama yang benar-benar nggak ada fungsi gitu loh. Nah, mungkin itu aja dulu dari aku. Itu tema itu. Dan ya Habib, itu sendiri mau berbicara tuh. Masih ada waktu 1 menit lagi. Oh iya, untuk satu ya. Dan satu lagi ya, dalam ranahnya seperti psikologis ya. Kalau orang yang belum pernah merasakan atau belum memiliki, pasti akan iri sama orang yang sudah merasakan atau memiliki gitu. Makanya dia menutupi kegabutannya, kegalauannya dengan membahas orang lain atau rumah tangga orang lain. Nah, itu janganlah, nggak etis gitu. Karena ya meskipun kita nggak laku, jangan sampai kita dinampakkan kali nggak lakunya gitu loh. Itu aja sih dari aku ya. Dan apa yang dilakukan si Hale ini adalah sebuah kebenaran. Kenapa kebenaran? Saya sebagai master sarkas logik ya, mengatakan yang dilakukan Hale dari tadi adalah sebuah kebenaran. Kenapa? Karena orang bodoh dan tolol memang harus melakukan kebodohan. Karena jika dia melakukan kebenaran, nah itu kesalahan. Kebenaran yang harus dilakukan oleh orang bodoh dan tolol adalah melakukan ketololan, melakukan kebodohan. Karena itu adalah kebenaran dari orang yang bodoh. Nah, itu. Jadi itu sangat logika ya, Hale ya. Nah, saya harap ya gunakan otak akalnya gitu. Jangan iman buta. Itu pun imannya dibayar gitu. Dengan perpuluhan, janganlah. Ya, buat teman-teman muslim ya, boleh di-follow ya Ken ini. Ken ini memang bijak ini sebagai host ini dari Kristen. Cukup dia di-follow, yang lain jangan. Yang lain unfollow aja, kok bisa blokir report. Oke, ini giliran. Aku senang kok. Ini ya, sesuai dengan gambar yang aku bawakan ya. Sangat menggambar semangat teologis, tetapi mengabaikan fakta adalah iman yang budak. Oke. Sebagai orang Batak, kau dari Kalapa ya. Jadi aku tegas saya kalau kau mana orang Batak yang Kalapa ya. Kau harus tahu dulu sejarah. Kenapa si Imam Bonjol uang 5.000 itu ditarik? 1. Kenapa si Imam Bencul tidak lagi jadi pahlawan? 2. Itu poinnya kau cari dulu ke Dalde Kalapa ya. Itu karena dia udah ketahuan dia menggenosida orang Batak. Orang Batak dengan cara apa? Menggenosida 1 juta 1816. Kau baca sejarahnya ya Batak Dalde. Oke, biar nggak buta imanmu. Harusnya kau mempelajari sejarah Batak dulu ya. Baru kau menggedu-gedu.
makan daging babi kau udah kau lupakan, berarti enaknya daging babi makanan paling enak di bumi. Oke. Nah itu Dale. Oke, pelajari dulu sejarah sebelum sebelum Kristen itu masuk, permalim dulu nenek moyang. Apakah ada nenek moyang di situ dibinasakan sama si Imam Benjol? Dan Imam Benjol kenapa tidak jadi pahlawan? Karena udah terkuat sejarahnya, menggenosida 1 juta orang Batak, memaksa Islam pada saat itu. Oke, kau tahu itu ya, Dale, Kalapa. Nah, aku rujukannya masuk ke bahasanmu tadi juga ya. Kau kan mualaf gitu. Ada ayat nih 3 nih 4 lah aku bilang, ada beberapa sih banyak, cuman tadi aku udah tanyakan itu sama si Kores yang katanya jenius superstar gitu kan, dia juga menjelaskan 1 Timotius saja gitu belepotan gitu tadi. Kukira dengan banyaknya membaca buku ataupun banyaknya membaca literasi intelektual seseorang tuh makin tinggi, rupanya enggak gitu. Dia membaca 1 perikop aja dia langsung ngambil, ada judulnya loh, tapi dia mengambil di tengah dan itu jadi judul. Dan objek yang dia tentukan itu beda orangnya gitu. Itu yang tadi aku kaitkan ya. Nah, kau kan mualaf nih. Fungsi mualaf itu apa sih setelah dikaitkan dengan Al-Fatir ayat 8, Al-An'am 25 dan juga Maryam 83? Karena apa? Di situ, aduh sakit. Aduh, kepalaku habis geligaku. Di situ kan Allah udah memilih tuh mana orang-orang kafir, mana yang bakal disesatkan gitu, ditutup telinga dan hatinya gitu kan. Terus malah mengutus setan lagi untuk makin membuat dia makin berbuat maksiat sejadi-jadinya. Terus fungsi mualafmu apa? Kalau aku bilang kau jihad, katanya, weh, ada juga ayatnya di Quran. Allah juga belum mengetahui jihadmu. Itu loh. Ini aku fokus ke Kristen dulu ya, karena kau Dale berarti. Nggak kau makan lagi makanan terenak di bumi itu kan. Apa fungsi mualafmu dengan 3 ayat yang ini? Tolong jelaskan dulu nanti ya. Al-Fatir ayat 8, Maryam 83 sama Al-An'am 25 ya. Oke. Itu aja dari aku buat modal ya. Makanlah lagi daging babi itu, Cik. Ya jadi begini ya, kamu nggak tahu apa-apa ya. Kailap mukalap belum ya. Dia kalau masih mualaf belum mukalap ya. Nanti udah lama entah berapa tahun baru kailap baru mukalap ya. Gini loh, kamu dari tadi kan bicara logika ya. Sedangkan yang komenkan dari tadi logika falasi dari tadi ya. Bahkan kau coba gunakan jurus-jurus penjilat gitu loh ya. Sayangnya yang kau jilat itu menunjangkan lidahmu itu karena menjijikkan begitu ya teman-teman ya. Karena pasti kita sangat risih dan jijik lah kalau ada orang yang ingin menjilat-jilat kita gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, gini loh teman, justru kalau kau bisa ya menggunakan akalmu, harusnya kau udah langsung keluar dari situ. Karena apa? Bicara akal berarti bicara logika. Sedangkan logika yang kau sembah sampai detik ini nggak bisa kau logikakan, haram hukumnya ya. Tapi mungkin karena kau masih mukalap atau mualaf lah ya, mualaf dulu baru mukalaf ya. Jadi karena kau memang mualaf ya tuh nggak tahu apa-apa ya, kau hanya besar congor gitu loh ya, kau nggak sadar. Bahkan kalau merujuk dia ke An-Nisa 116, sebenarnya kau itu nggak ada yang nggak diterima, karena di An-Nisa 116 dinyatakan ya, kamu itu nggak diampuni dosamu karena sebelum kau menjadi mukalaf ya kan, kau itu adalah penyembah musyrik ya, dipitnahkan seperti itu dirimu. Jadi ketika kau melompat ke sana, sebenarnya kau nggak berlaku, nggak berguna. Belum lagi kau bacakan di At-Taubah 80 ya, bahkan 70 kali junjungan kau itu memohon sujud agar orang-orang kafir itu ya diterima, nggak akan diterima oleh sesembahanmu ya. Makanya kau banyak belajar dulu. Nanti kalau nggak, nanti kau DM saya, biar saya ajarin kau isi Al-Quran, hadis-hadis ya. Nah kemudian, kalau kamu lagi-lagi bisa menggunakan akalmu, harusnya kamu pasti paham lah. Jangankan dulu melihat di dalam isi pengajaran kitab suci itu ya, harusnya otakmu itu mampu ya menganalisa siapa sih pembawa kitab suci ini. Kalau kamu sudah tahu siapa pembawa kitab suci ini, paling tidak sikap moral ya, moralnya si pembawa kitab itu harusnya kau teliti dulu. Pantas nggak jadi junjungan ya toh. Saya juga demikian, ketika saya menjadi Kristen, saya cari tahu dulu nih siapa sih yang mengajarkan ini, apa ada saksinya, apa ada buktinya, baru itu diterima saya dengan akal sehat saya. Beda dengan orang selalu bicara akal, bicara logika, sedangkan yang disembah saja tidak bisa dilogikakan, bahkan haram jika kau melogikakan Allahmu. Berarti di sini kau manusia munafikun gitu loh.
Artinya kau ini seperti meludah ke langit, kena mukamu sendiri. Kamu nggak tahu apa-apa. Ya, makanya saya sering bilang mualaf itu bagusan ngaji dulu lah gitu. Ini mau bahas apa sih? Maksudnya Christian Immanuel tadi, ya saya nggak tahu ya. Dia tadi sangat bijak kelihatannya ya. Dia menyinggung masalah apa tadi, tapi juga menurut saya dia juga orang yang krisis di dalam moralitas. Karena dia mengaku-ngaku mualaf, belum tentu dia mampu membuktikan dia dulu Islam, Kristen gitu kan. Jadi hal-hal seperti ini kan juga menunjukkan kelasnya, tapi kemudian sok memilih tema yang waduh kelihatannya pede sekali. Saya yakin otaknya Kores juga nggak mampu tuh bahas masalah latar belakang penciptaan, tujuan Allah menciptakan. Loh, bagaimana sih, udah berkali-kali saya bawa perdebatan ini. Intinya apa, pada kesimpulan apa? Allah menciptakan manusia dengan sifat dosa. Allah menciptakan aturan supaya aturannya itu bisa dilanggar oleh manusia. Allah menciptakan neraka untuk menghukum manusia. Ini kan sama aja begini. Ya bukan sama lah ya. Ini silakan kalian bantah analoginya. Seorang suami ketika malam pertama dengan istrinya, sayangku kita bikin anak yuk. Ayo Pak. Ya kan? Anaknya berapa Pak? 10. Oke, Mah, sebelum kita action Mah, saya yakin 10 anak kita ini bejat Mah. Kita siapkan aturan yuk untuk dilanggar. Oke Pak, oke. Hebat sekali suamiku dalam hati istri. Kemudian, Mah, kita siapkan neraka yuk. Penjara untuk anak kita. Oh, dasar suami bejat. Pergi kau. Cerai kita. Loh, kalau Tuhan kami nggak seperti itu. Tuhan kami tidak pernah menciptakan manusia kurang kerjaan dengan sifat dosa. Tuhan kami tidak pernah menciptakan aturan untuk dilanggar. Tuhan kami tidak pernah mengirim manusia untuk diuji. Tuhan kami tidak pernah menciptakan bumi untuk dihancurkan. Di tempat kalian bagaimana? Bumi katanya akan dimusnahkan. Nah, terus apa bedanya? Kenikmatan di surga adalah seks. Loh, kenikmatan manusia dalam rumah tangga bukan seks, tapi mengasihi anaknya, mengasihi istrinya. Jadi begitu, mau sok-sokan membahas tema itu. Wah, satu hal lawan saya 3 jam malam ini. Kalau mau, di room ini atau penginjil TikTok. Tuhan kami tidak kurang kerjaan menciptakan manusia dengan sifat dosa. Kami menolak dosa waris, tetapi kami mewarisi dosa dari Tuhan kami. Gundulmu itu, bos. Jadi, kami orang Kristen tidak sebodoh-bodoh itu menciptakan manusia kok untuk dimusnahkan. Sama aja tadi sang suami menciptakan anak untuk bejat semua, disiapkan penjara untuk anak. Oh, suami edan. Tuhan kami Tuhan yang waras. Makasih. Waduh, Kores dikasih ngomong ya. Jadi untuk apa ya, topiknya kan begini, dalam kekristenan itu semua benda dan manusia itu bisa jadi Tuhan. Efesus 5:23, Efesus 6 nomor 5 gitu. Kalau lu punya pembantu, maka pembantu itu menganggap tuannya, majikan ini Yesus. Kalau lu punya suami, maka suami ini akan menjadi Yesus juga gitu. Nah ini kan absurd jadinya. Absurd jadinya. Loh kok jadi banyak Yesus ini yang mesti kita sembah? Itu kalau otaknya mau jujur, kalau otaknya mau dipakai, harusnya tahu itu. Itu keabsurdan yang pertama ya kawan-kawan. Lalu yang kedua, keabsurdan yang kedua gitu. Ini suami punya istri, istri jadi hamba, suami jadi Tuhan. Bayangkan ikhwan, kalau kita lihat apa yang dikatakan Hale, ingin memperkosa istri muslim ya, tadi ya dia bilang begitu. Maka artinya apa? Kalau misalnya ada pedagang babi, ini adalah seorang Kristen, babinya memberikan untung. Artinya apa? Istrinya pun harus diberikan kepada babi. Itulah kenapa banyak wanita-wanita Kristen syahadat bermualaf. Karena mereka nggak mau digilir oleh babi gitu loh. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Efesus 1 nomor 4. Efesus 1 nomor 4 dibilang, karena sebelum dunia dijadikan, Tuhan telah memilih kamu gitu. Udah dipilih sama Tuhan dari awal. Artinya ada yang tidak terpilih. Ini otak di mana gitu? Dia menciptakan manusia, tapi manusia ini tidak terpilih. Artinya apa? Ini manusia diciptakan untuk masuk neraka. Yang kayak gini dibilang konsep ketuhanan.
Udah bener-bener Islam diciptakan surga dan neraka. Kalau ada yang berbuat jahat ke neraka, kalau ada yang berbuat baik surga, kelar. Ini enggak, diciptakan manusia yang terpilih dan yang tidak terpilih. Artinya apa? Ini Tuhannya ini belum dewasa, belum mapan dalam berpikir. Itulah kenapa untuk menyelamatkan manusia, otaknya nggak nyampe, mesti jadi manusia dulu. Lah sekarang kalau mau menyelamatkan monyet, jadi monyet dia. Kan ini logika simpel gitu loh. Kita dalam perusahaan aja nggak ada tuh owner membersihkan WC. Yang ada itu apa? Cleaning service yang membersihkan WC. Ini dalam Kristen enggak. Ownernya bersihin WC. Cleaning service-nya ongkang-ongkang kaki minum kopi. Otak dipakai makanya kalau beriman gitu loh. Belum nanti di sorga pikirannya cuma dua. Kalau enggak bernyanyi, ngawinin Tuhan. Bernyanyi, ngawinin Tuhan. Apa enggak jebol ini Tuhannya? Tenggelam dalam lendir-lendir. Coba dong otaknya dipakai dong kawan-kawan gitu loh. Masa aktivitas di sorga cuma dua, ngawinin Tuhan nyanyi, ngawinin Tuhan nyanyi. Gimana sih? Perkawinan anak domba anjir. Orang lain ngawinin bidadari, ini Tuhan dikawinin. Yesusnya satu, Kristennya. Aku nih. Aku atau siapa? Ini saya. Oke, boleh dibesarkan? Oke. Oke. Bung Ken, halo. Bisa ya, jangan terguncang kawan-kawan Karisteng. Semuanya udah bisa Sudah open mic. dulu. Semuanya udah bisa open mic. Tambah satu lagi Islam biar jangan 2 lawan 3 ya. Iya, Siapa yang Islam ketik? boleh dibesarkan bentar Bung Ken? Ini topiknya Ya, mau sebentar, ngarah kemana saya nih? akan kasih lagi waktu. Saya akan kasih lagi Ken, waktu. aku mau pergi bentar Ken. Aku mau pergi bentar belanja. Oh, oke, betul, silakan. Suaranya Christian pelan di aku ya? Atau gimana sih? Enggak. Coba besarkan bentar. Iya, suara dia memang agak ini ya. Enggak, ini udah besar nih. Idola aku siapa nih? Mana Bung Kores? Oh iya, yang Islam tolong jangan nanti dibilang kalian lagi maghrib, kalian nggak sholat. Saya Gimana nih? dikit lagi nih maghrib. Sekitar 6 menit lagi maghrib di sini. Bung Kores boleh besarkan bentar Bung Kores? Bung Kores, Bung Ken. Kabur dia. Aduh. Bung Ken, izin. Sebentar ya, sebentar. Saya naikin dulu semuanya biar saya monitor nanti yang mana aja Islam, yang mana aja Kristen. Idola aku monitor. Yang baru naik silakan. Passwordnya. Itu tadi. Oke, Kores itu kemana tadi? Si Kores itu. Oke, Kristen. Itu ngomongin otak dia sendiri yang nggak punya otak itu. Ya, sabar, Pak, sabar. Framingnya Pak. itu nggak ada otaknya itu asal bicara itu. Iya, sabar. Ini kenapa mereka tahu ini konsep berdua kedua. yang naik ini malah Bung Ken. Saya izin loading. besarkan bentar layarnya Bung Ken. Iya, sebentar ya. Halo. Yang dua ini kenapa buffering ini, guys? Ngomongin Yang dua lagi buffering ini. Saya turunkan dulu. Yang buffering saya ini ya. Tolong internetnya diperbaiki ketika mau naik ya. Supaya jangan ini. Kita menunggu. otak. Bung Ken, bentar aja besarkan Bung Ken. Ada yang mau apa? Ya, sebentar ya. Dia Ya kita sabar Pak. Oke, saya monitor konten Merdeka ke Islam atau Kristen. Aku masuk ke Islam karena KTP ku Islam. tuh. Oke, terima kasih. Berarti 2 Islam ya. Komaran? Islam. Berarti 3. Wah, ini 3 versus 2 ya. Satu lagi Kristen mana nih? Kalau mewakili yang lain boleh gak? Bung Ken, maksudnya sambil mendengar lain, saya minta besarkan bentar layar saya Bung Ken. Ada yang mau saya apakan sama saudara-saudara Kristen ini gitu. Iya. Pasti kamu nomor 1 nanti. Enggak, ini bukan bicara. Oke, nanti jangan ada yang ini ya. Jangan ada yang menuntut kalau Kristen hanya 2 orang. Nggak ada yang lagi yang naik. Silakan Chris, aku kasih waktu 3 menit ya Chris ya. Ya, jadi untuk membantah syubhat ya dari Justin yang bilang entah benar atau tidak si Kristen ini Kristen dulunya atau tidak ya. Nah, jadi kalau 3 fakultasku memang kusembunyikan ya, dari filsafat, dari yang hukum itu memang kusembunyikan, sama sarjana teknik tuh kusembunyikan. Cuman ini aja. Nah, ini bisa dilihat ya di mana dulu.
salib nih ya. Nah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas HKBP Nomensen Medan. Di sini. Nah, ini juga aku ngambil English aja tuh di ini loh, Fakultas Kristen. Ya. Nah, jadi tahu ya. Nah, di Universitas beliau English Master Edukasi ini juga. Nah, jadi jelas ya kalau masalah ilmu, apalagi saya dulu menurut ilmunya di sekolah Kristen gitu. Nah, kita lanjut ke tema. Kalau ke tema, kalau kamu membahas yang ranah ad hominem, logika, ya itu benar. Kita harus pakai logika dalam agama, nggak bisa pakai iman. Nah, saya tertarik dengan diskusi dari si Justin ini ya, yang sejauh ini saya lihat nggak ada ilmunya, sama aja dari setahun yang lalu, tahun lalu dari masa Zoom ada ilmunya juga. Menarik kalau dia mau bahas. Bisa nggak sportif dong? Nah, Kok bisa buka dia ya? ya itu tadi ada Roh Kudus di dalamnya tuh. Nah, jadi gini ya Pak Justin ya, saya tampung tantangan Anda 3 jam kita diskusi untuk membahas itu gitu. Saya tampung gitu. Mau kamu sama siapa silahkan, saya tampung, tapi ada data ya, biar saya kulitin itu sampai isi dagingmu tuh, saya kulitin itu. Tapi siap-siap aja, jangan gemetaran gitu, jangan kejang-kejang. Nah, dalam Islam tujuannya itu apa? Sebagai khalifah, kalau kita menggunakan gramatika bahasa Arab, itu bentuknya itu pada verbal gitu loh, atau subjek atau pelaku, tapi aktif, artinya dia hidup. Itulah namanya dalam humanisme kalau kita memahaminya. Itulah khalifah gitu loh dalam Islam. Nah, aku sedikitnya segitu aja dulu karena ya sayang gitu loh. Aku 13 tahun kan belajar, masa ngasih pelajaran sama orang-orang nggak berilmu gitu. Minimal akal dulu dibenarkan dalam belajar agama ya. Jadi temanya itu ya, sebelum kehidupan manusia di mana? Saat berada di dunia, manusia tuh ngapain gitu? Dan setelah kematian mau di mana? Karena saya sebagai keturunan Chinese ya, Batak juga. Tuh, dalam Chinese kan yang dicari adalah karma gitu. Tapi dalam Barat Eropa, Kristen itu adalah God watchmaker gitu loh. Artinya Tuhan itu nggak ada di tempat lain, atau Tuhan itu nggak ada di dunia. Adanya di sebelum kehidupan atau di setelah kematian, itu dalam Kristen gitu loh. Atau agama itu hanya Tuhan itu hanya ada di dalam gereja, atau Tuhan itu hanya ada di kayak di rumah-rumah yang menjalankan ibadah. Tapi kayak di kantoran atau di luar atau di tempat-tempat diskotik atau apa, Tuhan nggak ada gitu. Adanya hanya di ibadah aja Tuhan itu. Atau karena sejarah individual dalam agama Kristen Tuhan itu. Nah, jadi cobalah ya, aku memang menantang ini ya, kalau bisa panggil karena ketua HKBP Bandung aja tuh sama aku belajar filsafat. Tanya aja sendiri, kenal nggak Kristen Manuel? Oke, lanjut. Iya, jadi dari tadi saya dengarkan puji diri ya. Puji diri ya, mungkin dia sudah terbiasa, nggak ada yang mampu apa ya, nggak ada yang menganggap dia ya. Jadi biasanya kalau orang yang tidak berharga itu mau tidak mau dia harus puji diri, ya toh. Nah, jadi kalau mampu loh menjadi mualaf, makanya saya harus selalu nimbrung di kitab suci Kristen, ya toh. Nah, ini yang tidak dia sadari, makanya saya bilang dari tadi dia ini bermain logika falasi, ya. Dia nggak sadar apa yang dia ucapkan itu loh, merasa dia sudah akademis mengeluarkan kata-kata, padahal apa, dia menunjukkan suatu kebotolan. Kalau benar dia berilmu teman ya, ketika dia lompat pagar dan dia mencintai yang dia sudah anut sekarang, maka sejatinya dia akan paham dalam isi Al-Qur'annya. Tetapi kenyataan dalam, kalau saya tarik ke belakang sekitar 2 jam yang lalu, dia ini kabur dari sebelah karena disuruh baca Al-Quran, nggak mampu. Ya, sama siapa? Sama pesantren murtad. Dia kabur gitu loh. Nah, lagi-lagi yang saya katakan, ini orang puji diri karena kemampuan daya tangkapnya tidak ada, tetapi dia mengaku dia memiliki, mendapatkan suatu yang logik di dalam keislaman, tetapi yang dia selalu kupas adalah Kristen. Artinya dia ingin selalu menunjukkan, ampun Doro, aku nggak tahu ini isi Al-Quran, tapi cukuplah aku imani, bagaikan beli kucing dalam karung. Nah, inilah yang sering saya bilang, bukan kain lap ya, mualaf ini.
selalu berteriak saya dapat hidayah menggunakan akal. Tetapi ketika dipertanyakan iman dia yang sekarang, dia lompatnya ke Bible. Coba, kasihan kan? Kasihan gitu loh. Ini yang sebut saya tadi kasihan sebenarnya ya. Kemudian tentang si Kores loh. Padahal di dalam kekristenan jelas dinyatakan tidak ada kawin mengawin di surga. Tetapi dia ingin memaksakan supaya kawin mengawin itu seperti di surganya. Ada pesta seks. Malu saya mengatakannya. Sampai kata Ustadz itu. Yang menjadi anehnya kalau sudah bicara pesta seks, pertanyaan saya, apa nggak banjir sperma itu nanti surga? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah yang dia sembah itu menjadi menonton bokep di situ? Saya nggak tahu, walau-walam, ya. Karena di surga itu adalah yang mereka sembah juga di surga. Lalu ada pesta seks di sana. Hanya dua kemungkinan. Kalau dia tidak ikut terlibat bermain, dia penonton. Ya, itu aja Kores kalau kau masih dengarkan. Oke? Ya, silakan. Konten merdeka. Kalau enggak biar saya keluarkan. Oke. Saya lanjut. Yang pertama begini tentang eksistensi ketuhanan, bahwa Kristen itu menyatakan bahwasanya 3 menjadi satu adalah 3. Secara matematika 3 itu harusnya berasal dari 2 baru bersumber dari 1. Secara matematik sudah terbantahkan tentang konsep yang disebut dengan Tritunggal atau doktrin Trinitas. Wah, ini cuman si Kristen Islam di atas ya? Sudah. Enggak, bukan. Maksud aku begini. Aku akan mau bahas ini perspektif ketuhanan dari orang-orang Kristen itu sendiri. Aku mewakili karena KTP ku Islam. Dalam Yohanes ayat 1, silakan dibuka. Maka pada awal pertama firman adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itulah juga Allah. Jadi di sini tidak ada disebutkan kata Yesus dalam Yohanes 1 ayat 1, yang ini juga berkaitan dengan linearitas dengan bilangan 19 ayat 23 yang berbunyi, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Yang kemudian aku tarik lagi di sini berkaitan dengan 2 Yohanes 1 ayat 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Saya ulangi lagi, bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia itu adalah si penyesat dan antikristus. 2 Yohanes 1 ayat 7. Nah sekarang begini, bahkan Injil sendiri sudah menegasikan atau menolak tentang konsep ketuhanan yang ada dalam Bible atau dalam Makanan ajaran Justin Kristen nih. sendiri. Begitu. Silakan. Saya baca ini pakai data Yohanes 1 ayat 1, 2 Yohanes 1 ayat 7, bilangan 19 ayat 23. Saya tambahin lagi buat bonus. 1 Korintus 12 ayat 3 berbunyi, karena itu kamu mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Di sini di dalam 1 Korintus 12 ayat 3, catat itu. Terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Sudah, itu saja 7 detik bonus. Terima kasih. Silakan dibantah. Iya, nih saya mesti menghadapi. Ini Wanes bukan, saya belum lihat menarasi dia Wanes ya. Nggak tahu nih Islamnya KTP Yang mengatakan yang mengatakan Yesus manusia sesat. yang mengatakan Yesus manusia sesat. Yang menolak Yesus, menolak anak 2 Yohanes 1 ayat 7 itu yang menolak anak manusia datang sebagai manusia, itu juga antikris. Nah, posisi gereja itu membedakan kemanusiaan dengan keilahian. Kan ini pewahyuan, masalahnya yang tadi ngomong maupun si Christian ini yang aku mualaf ya, tapi nunjukinnya malah sertifikat bahasa Inggris. Terus tahu nggak pewahyuan? Jangan cuma gede congor doang bro. Kalau sama Justin, lu ngaku-ngaku di Zoom, siapa di Zoom nggak kenal, nggak ada yang kenal lu bro. Ya, gua buka Zoom ya 4 tahun yang lalu. Kalau Tristan gua kenal, Bamtri kenal. Lu siapa?
di TikTok. Jadi jangan ngaku-ngaku. Kores kenal Justin. Jadi nggak usah ngaku-ngaku anak Zoom, bro. Tahu orang anak Zoom tahu, CIA Justin tahu. Ya, jadi kita ke substansi ya. Kalau dari tadi saya suruh membuktikan kalau kamu tuh mualaf, KTP-mu tuh namanya siapa. Banyak juga kok orang-orang Islam sekolah di sekolah Kristen. Waktu belum ada SD negeri tuh sekolah Katolik sudah ada tuh sampai ke desa tempat opung kamu itu, bro. Jadi sekolah Kristen banyak menampung orang-orang Muslim, itu fakta sejarah, berjasa bagi bangsa ini. Nah, kamu tuh jangan tunjukkan sertifikat bahasa Inggris, lu kursus dibangga-banggain. Saya kerja di multinational company 2 kali. Nah, kemudian substansinya apa yang kamu bahas? Kalau kamu mualaf itu tunjukkan kalau kamu menguasai kekristenan. Kamu koreksi atau kamu itu kritisi. Semua mualaf itu cuma Mbak Jago ngeklaim, disuruh menjelaskan kisah kemualafannya itu orang gini. Yang namanya orang mau milih istri misalnya ya, gue nggak suka sama dia deh, masih pacaran, gue suka sama yang dia. Kamu harus tahu dulu kenapa kamu tidak suka sama si A, kamu milih si B. Kamu juga belabak blubuk ya, kayak sabun kalau kau di kamar mandi itu. Kau tidak bisa menjelaskan kekristenan seperti apa. Kemudian bisa mengatakan Kristen salah, kamu ke toko sebelah. Nah, ini gimana sih? Saya ini orang yang rasional, bro. Jadi kalau sama Justin kau nggak usah bermodal omong gede, orang tahu siapa Justin, polemikus Muslim itu. Kita main substansi. Kau kalau paham ilmu kalam tunjukkan. Kok guru filsafat di Bandung, hubungannya apa? Itu kan klaim kamu. Pendeta di Bandungnya tunjukkan muka pendetanya atau apa yang mana ada belajar sama kamu filsafat. Soalnya kalau kamu udah dokter PhD, guru filsafat, kau tunjukkan di sini. Nah, saya tertarik dengan topikmu tadi, makanya saya kasih analogi, ilustrasi tentang suami itu. Jangan samakan analogi dengan yang dianalogikan. Tuhan kami itu menciptakan manusia bukan untuk dimusnahkan, tidak kurang kerjaan. Nah, kita bahas itu. Namanya era Edenik, di Taman Eden seperti apa? Allahmu seperti apa? Menciptakan manusia, ruang lingkupnya seperti apa? Oh, si Kores tadi, Tuhan menciptakan manusia ya, pokoknya yang baik masuk surga, yang jahat masuk neraka. Lu yang ngapain manusia diciptakan kalau manusia itu punya sifat dosa? Demo aja tuh Tuhan tuh. Ngapain Tuhan? Saya diciptakan dengan sifat dosa. Di kekristenan jelas manusia diciptakan bukan dengan sifat dosa. Nah, untuk itulah Ya, semua udah kodrat bisa manusia open harus mic ya. dipulihkan. Masih ada waktu nggak? Ya, semua udah bisa open mic. Udah habis tadi tuh. Nah, Tapi oke, dia sekarang otomatis. gini, Aha. ini yang konten merdeka saya nggak tahu ya. Kamu ini membahas kekristenan, KTP-mu Islam. Kalau KTP Islam banyak, tetapi yang ateis juga banyak. Kantor saya juga banyak begitu. Ngakunya Islam KTP-nya, tapi ateis, nggak pernah sholat, nggak pernah ini. Kau apa? Lah, bukan urusan. Ya sudah, sekarang Kok bukan urusan di sini loh. Ngomong itu substansi teologis, jangan KTP saya Islam. Kok ngomongnya Alkitab kamu? Menafsir, hak kamu apa? Kalau kamu mau Islam sejati, kamu jelaskan Al-Quran. Saya tanya, saya kasih waktu kau sampai mentret untuk jelaskan Quran. Sebaliknya, saya juga akan jelaskan Alkitab. Itu jantan. Kalau sama Justin kau nggak usah aneh-aneh. Di sini nggak usah main hujat, main substansi teologis. Biarkan penonton jadi jurinya, hostnya jadi timekeeper. Saya tantang kalian. Kalau masih kalian abal-abal KW2, turun aja. Hadirkan ke sini Zuma, Riva, siapa yang berbobot lah. Kores ya boleh. Kalian siapa ini? sudah dulu, maaf kalau tersinggung dan tersinggung. Saya singgung, saya hanya menghemat waktu efektif. Jangan buang waktu. Kalau mau naik ke sini harus paham kita mau ngapain kok. Jadi tidak perlu kita bermain acting gitu. Jadi sabar dulu. Cari perhatian, cukup langsung Kan oh tadi nih. bilang pakai Bible, sekarang buka Bible. Kamu ini siapa? Kamu Islam bukan? Ini Ya, susah amat. kalau bisa dikatakan begitu, kalau Loh, kok aku bisa buka Bible, dikatakan apakah sih? aku disebut dengan Kristen? Ya. Kamu menjawabnya ngeles, KTP saya Islam. Kalau KTP-nya Islam, berarti Aku KTP-mu yang ngejelasin bersyahadat. tentang Kamu belum Eden tentu. Yang kau mau itu obrol. Oke, boleh. Boleh atau tidak? Lah, enggak, kamu Islam bukan? Supaya kami jelas. KTP ku Islam. Jadi menurut Lu yang debat ya KTP-mu, jangan kamu. kan tadi ditanya
Ini orang KTP logikanya Islam gimana itu sih? tidak begitu. Dari segi keimanan kamu apa sekarang konten merdeka? Dari segi Agnostik. keimanan kamu? Agnostik. Agnostik gundulmu itu turun aja, kita cari Islam kok agnostik. Agnostik kau lawannya tuh Sansan, Sinkrentis sana. Tapi ya konteksnya begini, karena di sini harus memilih, maka aku sesuaikan dengan KTP ku. Biar fair. Begitu Justin. Lo kamu Karena salah kau kamar tersulut bro. Masa karena kami persoalan harus aku melayani baca Bible. dua Sabar pihak? dulu, karena kau tersulut persoalan emosionalmu karena Bible. Sabar, aku juga bisa jawab tentang pertanyaan Edenmu dengan referensi modal. Loh, saya juga belum nanya kok. Kok dijawab nih, gimana orang nalarnya? Kak, Nalar ini lebih cepat, yang namanya tapi agnostik ya. sabar. Agnostik itu setahu saya menerima konsep ketuhanan tapi tidak mau bicara dulu lah. terikat, tidak mau Coba. terikat kepada satu konsepsi. Nah, seharusnya kamu itu jantan. Kalau bener jantan, kamu sampaikan dulu posisimu. Agnostiknya lebih kepada apa? Sesuai dengan KTP ku saja, aku memposisikan itu. Tadi ku bilang Loh, di KTP kita ku gak Islam. berurusan dengan KTP-mu, KTP-mu Logikamu Islam kok. salah. Ketika KTP suruh bicara, sejak kapan KTP itu dan ada di mana KTP yang bisa bicara, Pak Justin? Saya nanya Logikamu kamu jawabnya saja. KTP. Sejak kapan kamu diwakili KTP? Aku bilang begini, kalau konteksnya sekarang agnostik itu tidak boleh untuk bicara di sini. Aku mewakili Islam. Bukan untuk sesuai bicara, dengan agnostik KTP-ku. pun punya. Dengarkan dulu, Agnostik dengarkan pun, dulu. bro. Justin, Agnostik pun itu punya Oh, sabar preferensi. dulu, sabar Misalnya dulu, begini, sabar saya dulu. agnostik, tetapi preferensi saya konsepsi ketuhanannya lebih kepada Islam. Itu bisa. Aku tadi bilang Aku- mewakili Islam. Loh, mana Sesuai ada Islam dengan diwakili KTP-ku. agnostik? Kamu itu merendahkan Christian Prince. Christian Immanuel. Masa Islam Mana ada yang namanya bicara Islam diwakili maksudnya? agnostik? Anda keliru Lupa, lagi. Aduh. Oke ya, boleh ya. Namanya Silakan. Islam Mau itu jadi mazhab 40 atau akidahnya siapa? apa? Asy'ariyah, Maturidiyah, apa Syiah atau apa? Aku mewakili Oh, Yahudi pun agnostik. boleh. Ya, saya rasa begini konten. Oke. Gak nyambung memang bang. Mending kamu bilang kamu memang mau main aman sih saya lihat di sini. Mending kamu bilang kamu kalau Islam Islam, kalau Aku sering ini iya komunikasi gitu. juga dengan Rahman ini, dan aku juga selalu jujur apa adanya. Aku masuk di komunitas Islam ataupun Kristen, aku selalu bicara Kayak gitu. mak Arisan. Karena di sini Islam Kristen, aku memposisikan sesuai dengan KTP atau boleh memposisikan sebagai Kristen. Nggak bisa Silakan, juga tidak kayak gitu. masalah. Kamu mewakili Islam, memangnya Islam nggak bisa menjawab kan begitu nanti jadinya. Aku jawab pakai Kristen kalau begitu seperti tadi. Oh, Aku dasmu mewakili itu. orang Kristen aja. Arab Jangan kami. nggak usah diwakili Kristen, nggak usah diwakili Kristen juga mana? Islam. Christian mana udah kabur? Aduh. Lagi, yang mana nih? Jadi Sholat bagaimana? mereka, sholat, Boleh ya sholat. host ya, karena ini lintas agama. Ini orang stres ini, ya lintas agama, bukan lintas agama, tapi agnostik. kamu Kristen mana woi Kan tidak ada aturan di sini orang agnos dilarang masuk jika dia mengerti tentang Bible dan mengerti tentang Al-Quran. mental lawan Joseph aja kau congor nggak ada data. Konten. Kalau kamu kan bawakan agnostik tadi, ya referensimu ya dari sana aja bawakan apa yang mau kau coba tawarkan. Oke. Lah ini kau buka Bible, ngaku Islam. Nah, Bentar lagi nanti ngaku dulu. tadi agnostik. Silakan. Jadi kamu yang mana? Oke, gitu? saya mau ini dulu monitor. Safarudian, Corner sama Gilbert, Bang Rahman, Islam apa Kristen? Tolong Bang. Saya Kristen. Safarudin, Bang. Gilbert Kristen, Corner. Islam bang. Oh, Safarudian Islam, Corner Muslim. Muslim. Berarti cuma si konten yang agnostik. Saya Rahman, turunkan dulu Rahman. Bang ya. Nanti ada sesinya untuk agnostik ya, biar nggak bertabrakan. Si Rahman Muslim Itu atau Kristen? apa? Kristen. Oke, yang ini Safarudian Islam, Corner Islam, Rahman Islam. Kemana sih Christian? Silakan, Kristen silakan. Udah lari bang, udah lari dia. Oh iya udah lari. Mungkin sholat ataupun ke bantal mau tak gimana nggak tahu juga. Oh ya dia ke bantal terus guys. Lagi diminta api tuh. Oke, 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4. Kelebihan satu ya. Kelebihan Halo, satu cek, Islam ada suara? guys. Ada. Oke, mantap kali. Yuk, ayo. Oke, saya mau buat waktu kayak yang tadi lagi nih, tapi kebetulan Islam 4 di atas. Gak apa-apa kah? Kita mainkan, gas? Loh, Islam siapa aja nih?
Bagus. Islam itu Saparudian, Rahman, Corner. Kamu. Enggak apa-apa. Oh, SR Rahman. Kristen. Rahman Islam. Bahkan memang kita duduk kalau bisa di kolom di komalnya di TikTok ini 9 komal itu kan kolom harusnya 8 Islam 1 Kristen tuh hal sederhana. Maunya Kristen satu lagi ya, Kristen. Oke, ini Kristen udah naik satu ya. Nyambung. Oke, temanya tetap Tuhan yang benar ya. Silakan, saya akan kasih waktu lagi sambil makan pun bisa ini ya guys ya. Temanya maunya apa? Yang tadi tuh yang si Justin ini ngomong tadi, eksistensial itu. Apa dia? Apa? Saya kan menanggapi Christian, dia yang mengajak ke arah situ. Ayo, senang saya, bagus. Ya sudah yuk. Oh iya, aku tadi kurang nyimak kalau si Justin yang mana. Iya, katanya jadi dia kan ini semangat kali itu katanya ayo 3 jam saya ladenin ayo gitu. 4 jam pun ayo, 5 jam ayo. Yuk. Temanya apa, Chris? Eksistensi agama itu tujuan hidupnya apa? Setelah kematian itu kemana? Sebelum hidupnya apa gitu? Dalam ranah agama gitu. Tujuan orang beriman atau tujuan orang beragama? Ya beragama gitu. Oke, beragama. Beragama, tapi pakai iman kan. Jadi permasalahannya hipotesanya iman kita ini diributkan untuk apa? Pasti ada tujuannya. Kenapa kita mendebatkan iman ini gitu loh? Itu kan permasalahannya di situ. Aduh. Ya udah Pihak silakan. Gnostik Kita ikutin. pengen naik dia loh, Gnostik. Teman dia nggak nyambung nanti kalau di sini, Bang. Siapa ada Gnostik? Itu ada yang Gnostik pengen mau naik dia. Islam atau Kristen? Si konten tadi makanya orang-orang begitu kan bentar lagi tuh dipiralkan tuh, oh si konten mualaf katanya padahal KTP-nya masih Islam. Ya, biasanya begitu, kayak Valen ya. Ngakunya Kristen Mesianik. Ternyata utusan Nah, dari- banyak yang bilang nggak usah ya konten. Nanti kalau ada sesi untuk agnostik sama Islam ataupun sama Kristen, saya panggil kamu, saya udah follow. Nanti saya suatu saat saya ini ya, saya share sama kamu kalau ada sesi itulah agnostik. Mendingan gini bos, usulkan saja. Ini mumpung ada Christian Immanuel, kita uji apakah Christian Immanuel ini mualaf karena sudah mempelajari Kristen secara total, sehingga dia mengatakan, oh ya ini salah. Yang benar Kau ini. siapa menguji-muji aku? Justin mau mengujinya secara Kau siapa TikTok apa menguji-muji secara aku? timer? Enggak, tunggu dulu. Kau siapa nguji-nguji aku? Buat apa? Enggak, tunggu dulu. Buat apa? Aku mendebatkan hal yang sama sekali Loh, bagiku enggak Kamu, nyambung gitu. saya publik. Bro. Kamu Dia punya hak nggak mau diuji. Nah, gitu. Berani Loh, kalau nggak mau diuji, ngapain mengklaim? Namanya mengklaim di muka publik, kecuali di muka maklum. Enggak, aku tanya, kau siapa? Hak kau apa? Tapi Jangan saya bawa-bawa orang publik. tua, guys. Oke, kecuali di muka pacar lu. Tema tadi udah jelas, tema aku jelaskan. Itu Enggak, kau wajar lah diuji Kristen, kau wajar diuji karena kau mau selalu buka Bible toh, artinya kau menyalahkan Bible gitu loh. Kita kok malah nggak kedudukan mau kita tema sama, saya kira begitu bang. Jadi gini loh, kalau orang namanya pilih barang, itu kan pasti sudah tahu yang ini jelek, yang itu Jangan gemetaran, jangan takut nggak gitu. gemetar loh. Lah kamu yang gemetaran, kau bilang orang gemetaran. Oke, Kamu pakai jangan- jurus jangan itu. mabuk ya? Enggak, dia saya Jangan- kira jangan- kita Gimana sih? Jangan semua ngomong kita menguji di antara kita. Kamu tadi yang bilang mau mengkuliti Bible. Kamu tadi bilang kan mau mengkuliti Bible. Giliran mau diuji kamu gemetaran. Gimana sih? Yang mau aku Oke, saya mulai. Audiens sebagai penguji pernyataan siapa yang benar begitu. Iya. 248 audiens menguji mana yang benar, mana yang salah. Ini si Corner ini Muslim apa Kristen ini? Corner. Yang mana Saya corner? Muslim untuk yang ketiga kalinya saya sampaikan. Oh, pantas kau bocor. Oke Saya lah, oke. sampaikan 4 kali, Iya, saya pantas Muslim. narasi kamu bocor sedikit ya. Udah fokus tema, Oke. fokus tema. Udah. Fokus tema ya. Sekarang saya gini aja. Gimana ya? Banyak kali orang di atas ini, 3 orang. Ini bergantian lagi kah atau bagaimana nih guys? Udah nggak apa-apa, sama rata aja. Sekarang Gini fokus aja deh. saja Yang dari ke tema yang substansi, jangan yang terlalu filosofis. Antara menjadi buku yaitu Quran, Firman menjadi manusia itu Yesus. Sekarang kita uji. Ngapain tema-tema yang nggak jelas gitu? Kukira ada ilmu ya. Mau dia nanggapi, rupanya takut si Justin ini. Kukira. Ya topiknya apa dari tadi kamu kamu tidak menentukan lingkupnya apa. paling pintar. Sebentar.
Loh. Eksistensi iman dalam beragama itu temanya. Eksistensi iman dalam beragama. Oke, coba kamu narasikan dulu ya. Oke. Kalau saya Oke, bisa, 3 kalau menit, saya please. menarasikan saya bisa. Oke, ya. 3 menit silakan Chris. Oke. Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi buat saudara-saudaraku Kristen, sebelumnya aku ucapkan ya selamat hari Natal buat yang merayakan. Nah, Oke, makasih, saya udah paham narasinya, saya jawab. tunggu dulu. Belum. Inilah orang ada adab. Kayak gini. Adab di atas ilmu, gunakan adab. Ya, Belum 3 ada menit, ilmu. 3 menit. Ya, hargainlah. 3 menit cukup apa dibikin 10 menit biar ketiduran? Cukup 3 menit, cukup 3 menit. Oke, 3 menit. Ada di atas ilmu itu kan narasi dari Islam. Itu ya. Oke. Pantas kok nggak Tahan, beradab. tahan. Oke. Silakan. Oke. Ya, jadi di sini ya aku harap yang kita argumen adalah akal kita, pikiran kita ini saling gontok-gontokan. Tapi kalau orangnya kalau bisa ayo gitu di ring kita. Nah, jadi gini. Dalam Kristen ya, ini Kristen. Maksudmu kamu ada Bisa diam nggak Mbak Raja? kadang framing kau enggak. Kalau Sebentar, kamu narasi framing- sebentar, narasi dari Islam dulu. Kamu jangan Kristen dulu gitu. Biar kita tahu positioning kita. Iya. Bisa diam nggak? Bisa diam nggak? Ya, lanjut. Kita yang mengingatkan. Bagus. Diam. Oh ya, mungkin ya Chris, mungkin narasi dari keislaman dulu lah kamu jelaskan. Iya, ini dari Islam. Ya, silakan Chris, silakan ya. Iya. Ya, terima kasih ya, Bung. Sekali lagi terima kasih untuk Bung Ken Laikenku ya. Siap. Gini, teman-teman. Di sini yang jadi perbedaan adalah Islam itu menghadirkan prinsip, Kristen itu menghadirkan konsep. Nah, makanya kan ada namanya teologi, tapi kan teologi itu keyakinan gitu loh. Bukan dia menilainya itu objek fisik atau kalau kita nyebutnya teori lah. Itu boleh saja kok namanya teologi. Nah, kalau kita membahas hal empiris itu berdasarkan panca indera. Terutama di mata, di mana? Di mata gitu. Karena mata sebagai sumber objek pertama dalam ranah empiris. Kebenaran empiris itu lebih tinggi nilai dari kebenaran logika. Nah, kalau kita membicarakan Tuhan itu nggak bisa kita respon hanya dengan 5 indera manusia. Kenapa? Karena dia itu high gas being gitu. Keberadaannya tinggi. Nah, manusia bisa melihat bakteri melalui mikroskopik, tapi bisa nggak manusia melihat Tuhan? Nah, kita jangan dulu ke Tuhan. Kita lihat dulu matahari. Mampu nggak mata ini melihat matahari tanpa alat bantu? Pasti nggak mampu karena ada keterbatasan. Nah, begitu juga kita dengan Tuhan. Nah, dalam Islam, katakanlah Muslim itu tidak sah. Misalnya jika ada yang kafir, munafik itu diragukan itu dalam ranah kebersihan akidah itu diragukan gitu loh. Itu ada di An-Nisa ayat 4-14 itu. Nah, yang saya mau problematikkan di sini adalah apa tujuan umat Kristen itu beragama? Dari mana asal umat Kristen beragama? Saat di dunia itu umat Kristen ngapain? Dan setelah mati nanti mau kemana itu umat Kristen? Nah, itu menarik itu. Tapi ingat, tolong jawab sesuai firman Tuhan. Bukan asumsi bebas, asumsi ngarang, atau curhat kayak tadi gitu loh. Curhat karena mungkin krisis ekonomi atau krisis rumah tangga, malah ngeluh ke sini. Jangan. Fokus aja diskusi. Nah, karena kan kalau dalam definisi Barat Eropa, dan terutama dalam ranah Kristiani, itu kan God is a watchmaker itu. Tuhan tuh nggak peduli dengan keduniaan. Tuhan nggak peduli. Tuhan hanya ada di sebelum kehidupan dan setelah kematian. Setelah kematian nanti hanya bernyanyi-nyanyi atau menikah dengan Tuhan nanti itu. Dalam kekristenan. Nah, dari saya itu temanya simple gitu. Cuman di balik tema yang simple itu bisa sakit kepala tuh nyari jawaban. Kok dari Kristen, kok dari Islam gampang kali jawabnya itu. Mau ditampar berapa kebenaran tuh dari Islam. Nah, dan aku harap ya, tolong nyambung nanti ya diskusinya, terutama untuk Justin ya. Saya harap. Jadi itu awal dari saya ya. Silakan dilanjut. Ya, siapa yang mau menanggapi? Betul. Siapa? Narasinya apa yang mau dibangun tentang eksistensi iman? Izin host. Enggak, tadi belum interupsi. itu tiga. Saya kasih kesempatan lagi kan? Corner, kau diam dulu. Ini Bang Justin punya bagian. Kau Iya, Interupsi, 3 host. menit. Host, interupsi, Christian host. itu Host interupsi. 3 host. menit. Aduh, Host, ntar dulu interupsi. dong bos. Ini gantian. Interupsi. Host. interupsi untuk apa? Kau interupsi. Host. Interupsi apa tuh? Iya, baik. Kan opening statement sudah tadi dari Chris. Silahkan bukan tanggapan, tapi sebenarnya opening statement. Saya kira. Ya, kok kamu jadi berdebat host dan sih? diskusi yang jelas Kok diajarkan jadi dulu nih. host dadakan? izin Enggak, interupsi. saya langsung menanggapi. Silakan, persilahkan. Christian Immanuel, kamu narasi tentang topikmu eksistensi iman itu Host, ajarkan apa? mereka bagaimana cara berdiskusi dan berdebat yang baik, host.
Izin Sabar ajarkan dulu mereka. Corner, kamu pun kenapa Engkau yang tidak kejam-kejam tahu kamu? adab. Dari tadi muncul yang nggak tahu adab. Orang giliran Kristen kau nyaut-nyaut, kau bicara adab pula. Aduh, kok. Sabar dulu, sabar. Tadi si Christian Apa tadi mau bicara disampaikan, soal Jas? adab. Kita sudah hargai. Kau tolong Pak hargai. Justin, apa tuh Pak Justin? Ya maksud saya ini, silakan Christian mengulang supaya diskusinya berbobot. Saya belum menangkap narasi yang ingin kamu bangun Eksistensi ya. tentang eksistensi iman orang Kristen dalam beragama kan. Kalau saya bisa membuat narasi itu, khawatirnya tidak inline dengan kamu. Kita ngomong sayur, kamu ngomong apa gitu. Jadi eksistensi iman itu artinya, kalau saya coba tanggapi ya, ini kita gayung bersambut aja. Artinya keimanan Islam itu sebenarnya dan Kristen itu terhadap Tuhan itu ruang lingkupnya seperti apa, batasannya seperti apa. Nah kan gitu. Terus yang kedua, Anda juga harus menunjukkan secara jujur, menunjukkan kepada publik bahwa ada dispute atau ada gap pemahaman tentang ketuhanan di dalam Islam dan Kristen. Nah jadi kalau eksistensi iman kita masih bisa mengcover itu. Iman bisa lingkupnya adalah kepercayaan, tapi kan dihubungkan dengan beragama dan ketuhanan. Ya kalau di dalam buku dari kontroversi Islam awal karya Munim Siri dan polemik kitab suci, di situ dijelaskan bahwa di ini ya, misalnya di buku polemik kitab suci di halaman, saya bisa open cam nggak ini ya? Nah itu dijelaskan di situ di bab 4 halaman 245 Munim Siri mengatakan bahwa oke ini ya, ini supaya duduk permasalahannya dapatkan gitu. Nah ini ya, kalian beli buku Islam lah, murah-murah kok, saya juga banyak beli. Kalau buku Kristen agak mahal-mahal, nggak tahu kenapa ya. Islam banyak banget murah-murah. Nah ini ya, buku Munim Siri penolakan Al-Quran terhadap penaklukan ketuhanan Yesus. Nah sebenarnya nih di sini dikatakan penolakan itu bisa ditemukan sejak periode awal Mekah ketika penentangan terhadap Muhammad datang dari kaum pagan. Nah surat yang paling pendek yaitu surat Al-Ikhlas menyajikan ungkapan terang benderang tentang teologi Al-Quran, yaitu tauhid yang menegaskan dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Oke. Oleh karena itu secara intrinsik bisa dikatakan ayat-ayat pada masa itu adalah ayat-ayat anti pagan, bukan anti Kristen. Nah ini ada bukunya nih, diambil dari karya sarjana juga peneliti. Nah Patricia Cron, The Religion of the Quranic Pagans, God and the Lesser Deities, ya, Arabica dan sebagainya. Ini diuji juga oleh sarjana-sarjana karena kalian si Munim Siri ini PhD ya. Kalau kamu kan nggak tahu gelarnya apa. Nah, guru filsafat katanya di Bandung. Nah, kemudian oke ya. Jadi artinya di sini ada apa? Ada kata di sini nih. Tafsir reformasi atas kritik Al-Quran terhadap agama lain. Ada ambiguitas. Nah, contohnya begini, bro. Ini kalau kita bicara objektif ya. Ini bukunya murah-murah, bro. Murah-murah banget. Saya juga senang beli. Malah saya suka beliin teman-teman apolog buku Islam murah-murah. Ya, tapi gini, gampang copot ini loh, Ken. Kamu lihat ya, gampang copot, Ken. Ini cetakannya mana sih? Nah, di sini ya, memahami teks polemik Al-Quran misalnya tentang ini ada ambiguitas kritikal Quran. Ini orang Islam ini. Namanya Munim Siri loh, bukan Aderion ini. Munim Siri. Nah, Donditan kali. Oh, Munim Siri bukan Donditan ya. Nah, Al-Quran dan konteksnya segala macam membuka teologi keselamatan. Al-Islam sebagai satu-satunya jalan keselamatan sejati. Apakah benar kira seperti itu? Antara Islam inklusif dan eksklusif. Terus kemudian pemalsuan kitab suci Yahudi dan Kristen, tuduhan penyimpangan, penyembuhan dan sebagainya itu diuji semua di buku ini. Kemudian penolakan Al-Quran terhadap anak Tuhan. Istilah anak terhadap anak Tuhan gitu ya, ketuhanan Yesus dan Trinitas. Nah, ini menarik di halaman 245 yang satu yang tadi. Aduh, cetakannya jelek banget nih ya. Murah kayaknya. Nah, 3 menit. Aduh. Coba ya 3 menit ya. Intinya begini, kalau objektif iman ini sarjana kalian sendiri yang PhD, kalau kamu kan bukan. Masih kursus bahasa Inggris. Itu tidak mengatakan bahwa buku ini mengangkat fakta bahwa penolakan itu bukan untuk Kristen tapi untuk pagan. Makanya ada Allah punya anak Al-Uzza gitu ya. Itu aja, bro. Mau dibawa kemana nih objektivitas iman, eksistensi agama? Kalau
dibawa ke ruang lingkupmu ya saya keberatan. Kamu baru mualaf, baru belajar. Kalau Munim Siri kan PhD bro, PhD nih Islam nih ya. Munim Siri Donditan misalnya. Kalau kamu kan bukan PhD, sarjana teknik misalnya. Lanjut Ken. Oke, thank you. Tadi ada yang bilang jangan pakai efek ketawa lah. Itu punya si Justin ya guys. Aku hostnya enggak. Justin juga punya sound card. Saya nggak Oh bisa iya melarangnya aku ketawa terkadang. tadi, lucu makanya. Iya. Silakan Christian. Baik ya. Pakai data ya bro ya. Ya enggak, masalahnya malah pamer buku gitu loh. Malah pamer buku. Data yang disampaikan tuh nggak jelas. Nah, Anda ini sama, ini jangan dipotong ya, di-mute dulu. Nah, Anda ini sama kayak Joseph. Kenapa saya katakan? Debat firman Tuhan, tapi yang dibawa ijma ulama. Firman Tuhan itu perkataan Tuhan, bukan perkataan ulama. Jadi fair, Al-Quran dan Al-Hadis sama yang didebatkan adalah Yesus. Karena firman Tuhan adalah Yesus. Itu fair. Ini kamu sama kayak Joseph. Yang dibawa ijma ulama, pemahaman para ulama, aliran Khawarij pula lagi, nggak nyambung. Joseph itu ulama. Bukan, kok nggak nyambung? Bukumu itu poinnya apa dari bukumu? Pamer buku gitu. Murah makannya beli buku. Kamu pakai Joseph, maksudnya Joseph itu siapa? Jangan, udah, jangan dipotong. Adab, tolong. Jangan Anda ngomong. gosip di sini, tunjukkan adabmu itu. Masa nggak beradab banget? Oke, nah. Orang kita lagi berdiskusi lu dengan Justin malah bawa-bawa Joseph segala macam kan dia ada Dia mulutmu. Oke, aku lanjut. muncung itu. Dia mulut kau itu. Sopan kau sama aku. Oke. Iya kau yang diam. Masa bawa-bawa Saya orang di rasa sini kalau orangnya ada nggak yang ada. tidak tahan untuk diam atau mute, saya harap jangan ikut di sini untuk berdebat ya teman-teman, supaya kondusif ya. Kalau memang nggak tahan gitu ya, mending kita jangan ikut lah. Supaya ini nanti dibilang room kita ini room apa nih? Room barbar nih. Ya, nah, oke gini ya. Kalau Justin mempermasalahkan bukunya gini, makanya beli buku jangan di aplikasi kuning atau di ini ke Amazon kayak, atau kamu kolektor keluar negeri kok kalau mau cari buku-buku yang asli. Nah itu gitu loh. Nah, dan buku itu bukan bukunya dinilai tapi maknanya, kandungannya gitu. Jangan pamer buku sama saya. Mau kamu tunjukin data kamu sebanyak apapun, mau kamu tunjukin ini ada buku paman ulama ini, ustadz ini, guru ini, kalau poin yang nggak nyambung sama diskusi itu apa gitu. Ibaratnya kita diskusi agama tapi kamu tunjukkan data resep makanan. Benar itu data, tapi nggak ada satu pautnya, nggak ada nyambungnya sama yang kita diskusikan. Kamu nggak paham gitu loh. Bahasa objektivitas itu apa? Sambangin nilai sama rasional dan empirik. Nah, kamu bisa kalau oke gini Justin, kalau kamu mau berpikir secara radikal, ya kamu gali sampai akar-akar itu persoalannya itu. Kamu secara dalam tuh kamu temukan hakikat atau makna sesungguhnya. Atau kamu mau berpikir secara komprehensif lah, atau secara menyeluruh, universal gitu. Silahkan. Atau kamu secara ini konseptual gitu loh. Kamu renungi gitu loh. Kamu renungin apa yang kamu pikirkan. Kalau kamu bicara ini objektivitas, tapi kamu nggak paham apa yang saya ucapkan, bahkan dari eksistensi aja aku nggak paham. Gimana mau diskusi kalau eksistensi aja nggak paham, apalagi esensi? Bagaimana legitimasi nanti, gitu loh. Nah, kamu fitnah saya, guru filsafat. Sejak kapan saya ngomong itu? Coba. Sejak kapan saya bilang saya ngajar di fakultas ini sebagai guru filsafat? Sejak kapan? Makanya Justin, jangan ad hominem, jangan logical fallacy dalam diskusi. Fokus kita diskusi kan, aku bilang. Fokus diskusi, fokus tema. Temanya adalah eksistensi dalam agama, iman. Tujuan imanmu itu apa? Nah, dalam Islam, iman yang salah apa? Meninggalkan sholat demi duniawi, itu salah imannya. Tapi kalau dalam meninggalkan hal duniawi demi Allah, itu benar imannya. Nah, di sini kita uji seberapa persen. 3 menit 20 detik. Oke, maaf. Oh ya, maaf. Oke lah, saya hargai waktu saya. Oke, silakan dilanjut. Saya minta eksistensi agama gitu dan fungsi iman. Iman itu tersental keyakinan. Silakan Justin. Saya harap benar-benar diskusi kamu. Masih Justin ya? Masih Justin atau Apologet atau Bang Hale? Justin ya? Ya nanti teman-teman yang mau ini masuk aja apologet atau... Oke, silakan. Jadi gini ya, saya berusaha merekonstruksi pemikiran Christian yang belum saya tangkap dari tadi. Malah pamer buku, itu foto di mana ya kan? Itu buku apa? Kok bukan nggak jelas gitu ya? Kalau saya kan jelas tadi menyodorkan Munim Siri itu sarjana Islam, dia PhD, dia guru di dosen di luar negeri, di Inggris. Kamu kan masih belum jadi dosen gitu kan?
Nah, dia mampu membangun apa ya, kualitas ilmiahnya, tulisan ilmiahnya yang dituangkan dalam buku, sehingga orang Kristen tuh mampu mendudukan permasalahannya. Oh, ternyata cara pandangnya seperti ini. Nah, terkait iman gini tentang ketuhanan dulu deh ya. Kalau kan kamu tadi membahas tentang eksistensi agama, iman mau kemana, Tuhan dan sebagainya, saya sudah minta kita dudukan dulu persoalannya. Nah, tapi gini, kalau dasar Alkitab saya sampaikan, iman Kristen itu adalah iman yang objektif. Jadi objeknya jelas, bukan iman dalam pandangan filosofis umum, tergantung siapa yang mempercayai. Nah, kekristenan tidak seperti itu, tapi tergantung kepada apa yang dipercayai. Nah, makanya di dalam Alkitab, misalnya Rasul Paulus mengatakan di 1 Korintus 15 ayat 14, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Ada dasar objektivitasnya, bukan karangan Paulus, tapi tentang kebangkitan Kristus. Kemudian di 2 Petrus 1 ayat 16, ya. Ini akhirnya saya dulu yang membangun narasi ya. Saya harapkan dari Kristian gitu. Nah, di 2 Petrus 1 ayat 16, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Ya, iya kan? Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Nah, ini. Karena Tuhan ini tidak hanya ditujukan kepada keilahian, tapi kepada kemanusiaannya sebagai Mesias. Tetapi kami adalah saksi. Nah, ada objektivitas di sini. Oke? Kemudian 1 Yohanes 1 ayat 3. Nah, ini narasi dari Alkitab ya, sebagai sarana iman yang utama dari kekristenan. Salah satu yang utama ya. 1 Yohanes 1 ayat 1. Kita bicara iman yang objektif ya, judul dari paparan saya. Nah, nih 1 Yohanes 1 ayat 1. Apa yang telah sejak semula, yang telah kami ini para rasul dengar, dan yang telah kami lihat dengan mata kami. Kamu tadi menyinggung mata ya. Dan yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Firman hidup itu bicara apa? Rasul Yohanes, murid Yesus ya. Saya lebih percaya Rasul Yohanes daripada Rasul abad 7 yang nggak jelas. Rasul palsu bagi kami. Yohanes 1 ayat 1 bicara tentang firman hidup. Firman yang menjadi manusia. Ya, ini sedang menulis tentang Yesus, bukan yang lain. Ya, firman yang telah menjadi manusia. Kalam Allah yang menjadi manusia, bukan menjadi buku. Oke? Terus kemudian Lukas juga bicara tentang objektivitas iman nih, ya. Lukas 1 ayat 1 sampai 3. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi antara kita. Nah, banyak yang melebih-lebihkan, mengurang-urangi, mengkorupsi cerita tentang Yesus. Seperti yang telah disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula. Saya minta waktu tambahan ya, karena saya ini berusaha membangun narasi, membacakan Alkitab. Saya belum bernarasi loh, bro. Jadi dijeda dulu nih, karena saya baca ayat. Nah, seperti yang telah disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama. Nah, ini objektivitas iman. Jadi tidak beriman buta. Nah, kemudian saya minta waktu 5 menit lah ya. Sorry ya, Chris ya. Silakan. Ya, supaya ini clear gitu. Kisah Rasul 1 ayat 1 juga mengatakan hal yang sama. Kemudian Rasul Paulus, tadi kan Lukas ya, 1 Korintus 15 ayat 6 sampai 8. Sesudah ia menampakkan diri kepada lebih dari 500, ini kebangkitan Yesus. Jadi Yesus menampakkan diri lebih dari 500 saudara sekaligus, kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Ini Rasul Paulus mengatakan hal itu. Nah, oke, saya minta waktu 2 menit lagi. Jadi dari pembacaan ayat-ayat tadi, iman Kristen itu iman yang objektif, terletak kepada objek yang dipercaya, yaitu tentang Yesus. Makanya Kristen pengikut Kristus. Nah, ini ya, bahkan zaman dulu sudah ada memberitakan Yesus yang lain. Nah, daripada yang telah kami beritakan, yang berhak memberitakan Yesus yang benar adalah si kami ini. Kami inilah para rasul. Nah, kita diminta sabar. Tetapi kepada jemaat Galatia sangat keras Rasul Paulus, bahkan sampai mengeluarkan kutukan. Kalau ada malaikat datang dari surga memberitakan kamu Injil itu bicara tentang Yesus, yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan, maka terkutuklah dia. Jadi ternyata yang berhak memberitakan Yesus yang benar adalah para rasul. Bahkan malaikat nggak boleh memberitakan Yesus yang lain, apalagi nabi palsu, rasul palsu.
Oke ya, jadi intinya iman Kristen itu iman yang objektif. Termasuk nanti masalah agama, jelas kekristenan tidak pada posisi Yesus membawa agama, tidak. Yesus adalah Al-Masih yang dijanjikan. Masalahnya kalian tidak paham Al-Masih. Al-Masih itu pengusap. Kalau kami Al-Masih adalah yang diurapi. Dia adalah raja atau tuan yang dijanjikan. Dalam bahasa Melayu, tuan yang khusus, tuan yang maha gitu ya, emang berkuasa, itu adalah Tuhan. Makanya ada Raja Aditya Warman bergelar Tuhan Janaka Mantrolop. Jadi kata Tuhan itu merujuk kepada jabatan yang khusus. Yesus adalah Raja Al-Masih yang dijanjikan. Dia nabi, imam, dan raja. Itu. Makasih. Oke, thank you. Waktunya 6 menit. Nanti kalau Christian juga mau menggunakan waktu 6 menit kan? Oke, saya akan waktu gunakan. untuk Christian. Baik, kalau bisa izin Bang Christian. Narasinya pakai dasar Izin Bang Christian. Al-Quran gitu. Ya. Oke, saya akan Izin jelaskan kami ya. ambil Bang Christian. Aduh, ini ngapain sedikit. orang ganggu lagi? Bang Christian, izin Biarkan sedikit. Christian menyampaikan, memperdalam, pakai ayat Al-Quran supaya kita lihat narasi. Saya di sini juga sebagai pembicara. Izin Bang Christian, apakah kami dikasih bicara? Silakan. Nah, kalau mau 2 lawan 2 Oke. ya 2 lawan 2, ini Pertama- lagi 1 lawan 1. Ya nggak apa-apa, silakan 2 lawan 2. Silakan 2 lawan 2. Kembali. Ya udahlah. Tadi aja kamu minta diskon waktu juga dikasih. Nggak apa-apa, santai aja. Ya. Berikutnya berkaitan. Oke, silahkan Dimit. Terima kasih Bang. Yang pertama berkaitan, ini menarik ya, karena harga buku murah tadi ya. Karena memang nggak menjual agama, kami nggak menjual agama. Mungkin di sana bukunya mahal karena kertasnya mahal gitu. Karena mereka nggak mungkin menjual agama. Tentu saja itu kan. Berkaitan dengan eksistensi keimanan. Yang pertama, sebelum kami menyampaikan statement, katanya tadi imannya objektif ya, objektif. Nah, saya hanya ingin mempertanyakan dan memperjelas kondisi yang sangat objektif. Saya harap mereka jujur dan objektif ya. Berkaitan dengan Yesus itu tercatat di dalam Bible usia 0 sampai 13 tahun. Setelah itu dia hilang, tidak tercatat dalam Bible. Tolong jelaskan secara objektif. Karena secara Mosinya objektif apa? nanti kita Mosi kita ini akan apa yang memahami. digunakan? Belum sebentar. Enggak, dulu. mosinya Sebentar apa? dulu, host. Mosinya Ini- eksistensi host, kok, host, larinya host, kepada teks. Bagi mereka, iya kita nanti Enggak. eksistensi Host, tegas, ini, tegas. host, Mosinya apa tolong, kita? Host, loh, kok panik? Oke, terima kasih. Kok jadi ada topik baru ya, usia Yesus ya? Apa? Ini nggak nyambung orang. Ya, sorry buat corner saya turunkan dulu. Ini harusnya si Christian sih yang bisa. Ini berbicara yang membawa tema ini Christian tentang eksistensi, malah kamu corner yang mengganggu begitu loh. Kita berikan aja kepada si Christian ya. Christian aja. Ini tentang eksistensi. Silakan Christian. Baik. Sorry. Bentar lagi ya. Ini waktu direset atau ulang? Ya, silakan diulang. Oke, 6 menit ya. Oke. Ini ya. Tadi kita anggap iklan aja karena melebarnya. Udah nggak apa-apa. Ya itulah Muslim saling membantu. Itu saya. Iya, ya silakan. saya hargai. Oke. Gini, Justin. Coba deh, kamu berpikir secara sistematik itu. Itu tujuannya apa? Kamu berpikir tersusun menurut apa? Sistem ide yang disusun saling berhubungan. Nah, kok tadi malah lari ya ke esensi objektivitas? Kita bahas eksistensi, gitu loh. Eksistensi, pahami eksistensi. Dalam Islam tuh eksistensinya jelas, dan lugas gitu loh. Zalika kitabullah rabbah fi hudal lil muttaqin, di situ jelas gitu. Di Al-Baqarah ayat 2. Nah, begini biar kamu paham Justin. Tadi banyak ya kamu mengatakan nabi palsu, ini palsu. Nah, nabi palsu yang harus kamu pahami seperti yang dikatakan di Lukas 12 ayat 1, waspadalah terhadap ragi, yaitu komunikasikan orang Farisi. Makanya Paulus mengatakan, "Hai saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan Farisi." Ada di mana kisah para rasul 23 ayat 6, jelas apa nabi palsu di situ ya. Makanya kan dibilang Yesus, "Dengarlah aku, selama bumi dan langit belum lenyap, hukum Taurat tetap berlaku." Tapi dibantah lagi sama nabi palsu ini si Paulus, dengan matinya Yesus hukum Taurat sudah batal. Sampaikan Islam kok jadi bahas Enggak, sabar. Enggak, karena kamu menyinggung nabi palsu, bos. Sorry. Nabi palsu Hargai itu dong. kok kamu tersinggung, bro? Kamu kok kejang, hargain dong. Lo bukan, yang saya tunggu silakan riset host. Karena Yang kamu saya tunggu menjadi itu nabi narasi dia Karena berdasarkan kamu menjadi ayat-ayat Al-Quran. Jangan dipotong lah. Kamu kalau Saya tidak menyinggung satupun ayat Aku nggak Al-Quran. gitu. Ini gimana sih? Enggak fokus ya. Loh, ya kamu yang nggak Ya, kamu Anda sampaikan ngomong. narasi Al-Quran terkait Anda eksistensi Anda iman. dari Kan tadi eksistensi bicara, iman. Saya diam. Pahami, saya diam. Saya hargain kamu bicara. Loh,
Ya saya harus potong, kamu menyinggung Alkitab. Saya tidak menyinggung Ya, saya Al-Quran. juga loh, memang dari tadi. nggak bisa ngebela kamu untuk sekarang ini, Chris, karena memang ya kita harus sepakat ketika kamu bilang contoh-contoh nabi palsu di kami adalah di Quran, ini ayat ini surah ini itu gitu. Jangan, itu namanya kamu Islam, tapi kamu mengambil contoh dari Alkitab gitu. Ini nggak bisa saya bela dirimu untuk saat ini. Harusnya contoh nabi palsu di kami adalah berada di surah ini atau di hadis ini gitu. Silakan, Chris. Langsung Saya sebut Richard. nama. Kami nggak ada sebut nama loh. Kami maksudnya mungkin bisa saja nabi-nabi Baal, banyak nabi-nabi yang di dalam lingkungan itu kan nggak sebut nama. Kamu langsung sebut nama. Udah fokus. Itu artinya Oke, kamu silakan, udah masuk silakan. dalam kamar Oke. orang. Ya. Oke. Maksud oke. saya Silakan, host, saya yang Richard. terakhir host, Saya tolong. udah Ini. saya lanjut. Iya Chris, saya mohon Chris supaya nggak membuang waktu. Tolong perkuat narasimu dari perspektif Islam berdasarkan ayat Al-Quran. Itu yang saya mohon, itu loh. Kayak tadi kan saya open nih, kayak bisa tunjukkan ayat Alkitab supaya saya juga saya nggak dipojokkan, di apa negatifkan oleh teman-teman Kristen Ya. karena saya bernarasi Ya, ya. bebas itu, bos. Ya. Maksudnya itu. Bawa aja, buka aja surah-surah dari Al-Quran, hadis gitu, Chris. Oke, Oke, silakan, aku larang nyenggol sebelah. Oke, nggak apa-apa. Udah, aku lanjut fokus nih. Udah. Eksistensi pasti awalnya dari legitimasi, karena eksistensi nggak akan mungkin mendahului legitimasi. Berarti kita membahasnya dalam ontologi. Nah, gini Pak Justin ya. Kalau kita membicarakan yang ada atau tentang realitas dan reality itu ada di mana? Di alam semesta. Di mana tuh? Ruang dan waktu yang dihasilkan oleh Tuhan atau kuabeng ini, alam semesta, kosmos. Tuhan atau iman? Astagfirullahaladzim. Ini biar karena Ya udahlah, kalian tutup kamar. nggak ada. Enggak, katanya eksistensi iman dan agama. Kok jadi eksistensi Tuhan ontologis? Bahas biar paham. Ini harus runut secara sistematik, saya bilang kan. Memahami apa narasi atau tema yang dia keluarkan loh. Makanya Dia Jujur, dia mengeluarkan benar. tema nggak paham temanya gimana sih? Astagfirullahaladzim. aduh, ada nggak sih api yang lebih apalah? Tadi kan gini teman-teman, tadi kan yang saya dengar itu eksistensi iman dan agama. Iya, Kalian beragama ngapain, mau ngapain, tujuannya apa? Kok jadi ontologis Tuhan sih? Makanya bisa jelaskan nih. Ini bicara akidah ketuhanan kalau gitu. Nggak usah bahasa yang tinggi-tinggi, akidah ketuhanan aja. Iya. Iman, sebagai iman itu transcendental. Tahu nggak? Kalau transcendental kenapa kamu itu memaksakan orang membahas eksistensinya gimana sih? Gini, oke, aku jelaskan. Gini, Nggak nyambung. Gini dulu. Nggak nyambung dari Bahasa tadi makanya saya, ini orang Istilah yang gimana ini? digunakan gitu. tinggi-tinggi tapi dia equivokasi dia. Kasihlah gue waktu lah. Biar gue jelaskan lah, biar jelas. Oke, silakan. Gini loh, ya teman-teman ya, saudaraku, temanku gitu loh, yang Kristen. Kalau kita dalam spesifik ya, atau saya gunakan dalam kajian filsafat ketuhanan, itu kok tetap secara filosofis. Fakta jadi Tuhan itu bukan ditelaah dalam ranah aspek saintifik atau empirik. Karena apa? Kalau kita secara saintifik atau empirik, Tuhan itu nggak dapat ditunjuk dengan jari keberadaannya. Tapi secara filosofis, karena apa? Ini bahas apa sih? Iman dari orang yang beragama atau bahas ketuhanan? Iya, yang kita imani adalah Tuhan. Nah, tujuannya apa? Tujuan kita iman apa? Eksistensi dalam agama. Makanya bisa jelaskan. Kayaknya salah tema sih. Bukan nyambung dia apa yang dikasih tema dia sendiri kasih tema, tapi yang dia omonginnya di luar tema. Ini apa ini orang? Gini loh. Tahu apa yang diomongin? Mungkin yang dimaksud itu eksistensi ketuhanan. Kalau seperti itu nggak masalah ngomong. Bukan ketuhanan. Ini biar saya jelaskan akarnya di mana. Pasti Tuhan iman kita. Yang namanya iman itu dari sisi orang-orangnya, bukan Tuhan. Masa Tuhan beriman? Nggak gini, mending lu Parah ini parah. paham nggak? Halo. Nyalakan orang. Ini yang saya bilang tadi sok wow gitu loh. Ya udahlah, TikTok dulu sama Bang Justin ya. Kita dengar dulu Raja sama Iya. Apologet, Bang Justin sama Christian TikTokan dulu. Saya kan saya berusaha welcome nih ya. Tapi Kristen nggak nyambung. Saya pikir tuh eksistensi iman. Iman itu ada di ranah orang, bukan di ranah Tuhan. Kalau kamu nggak paham bilang, ini baru saya jelas kamu paham, jangan dipotong, akuin aja kalau kamu Chris saya nggak pahami, coba jelaskan, runutkan secara sistematik gitu, atau secara inilah, secara. Ya makanya saya menunggu kamu menjelaskan narasimu eksistensi iman, kok langsung bahas ontologis Tuhan, gimana? Kan saya katakan di awal, eksistensi nggak akan mendahului yang namanya legitimasi. Nah, yang kita eksistensi dalam ranah iman itu transcendental.
Nah, itu menjadi alasan logis kenapa orang-orang beragama itu memiliki moralitas, terutama dalam hal bertindak. Nah, itu sesuai dengan apa? Iman. Secara eksplisit. Iya, tapi kan belum menyinggung ketuhanan. Tadi kan kamu sempat mengatakan dalam beragama. Ngapain aja? Tujuannya apa? Kok langsung bahas ketuhanan sih? Gimana sih? Ngerti nggak, Justin? Capek Tahu nggak, gitu sama kamu, Justin. Kamu yang nggak ngerti kok jadi saya. Takutnya dia lagi ngelem loh, nggak nyadar dia. Lagi ngomong dipotong, lagi apa dipotong? Soalnya temamu udah lari dari tema yang kau keluarkan. Kau ini, aku dari tadi aku udah Bicara enak tentang- dengar, nggak nyambung. Kalau nggak ngerti diskusi. Kalau bicara tentang ontologi itu berbicara tentang akidah ketuhanan, misalkan tentang konsep tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid al-mawasifat. Nah, itu konsep dan prinsip yang kamu ada di dalam kamu. Kalau kamu bicara tentang legitimasi, nah itu kita berbicara tentang kita loh, manusia ini untuk apa di dunia ini? Kamu mau ke arahnya kemana? Jadi kamu Dia udah begini. bangun equivokasi tadi. Bang, mungkin dia tadi bukan mau bicara antologi, dia bicara sontoloyo itu, mau bicara sontoloyo dia tuh. Enggak, kita Nggak ini nyambung. aja coba. Ini memang iya dia bangunan pemikirannya kacau memang. Konsepnya itu ya melalui teori, itu yang kamu lakukan. Kalau kamu secara konseptual, itu pun dengan bukti empiris. Ya udah, kamu bahas apa ketuhanan? Bukan ketuhanan, Justin. Makanya kamu dengeran dulu, jangan dipotong. Ini saya jelaskan akarnya dulu, baru ke eksistensi. Biar kamu paham. Gimana kamu mau paham? Kamu potong. Iya, ya ngomong. Iya, maksudnya ya biar ngancur loh retorikanya loh. Enggak, coba empiris itu tadi kamu ngomong apa? Aku belum nyangkut kok kamu bawa empiris. Nggak nyambung Hah? dia. Enggak, Akar kamu sedangkan bawa empiris. nggak dia tanam. Empiris. Gimana kau bicara akar itu? Pohonnya aja nggak kau tanam, kamu bicara akar. Botol. Minimal kalau nggak ada ilmu diam kau, Hale. Lah kamu yang gak ada Nggak, ilmu dari kamu- tadi. Dia mulutmu. Nggak Saya nyambung. saya ingin tahu definisi kamu tentang empiris tadi apa. Tolong teman-teman sebentar. Dulu. Biar aku sama Justin, dia mulutmu itu. Dia bicara akar, nanam pohon aja enggak. Begini saudaraku Christian, sebentar saudaraku begini. Tadi empiris tadi itu apa maksudnya? Tolong dijelaskan. Ya, empirik itu sebenarnya Buat dia ini suara dikondisikan. ya dari logika. Karena kita menilai empirik ini nilainya dengan dari panca indera nih, terutama mata nih. Wah, bola itu bulat, matahari masukkan terang, cahaya gitu. Nah, itu empirik. Kamu bicara itu tentang ontologi. Empirik itu ada di dalam ontologi Islam kan? Oh, jelas dalam Islam. Bukti-buktinya. Ya, itu nanti Coba kamu bangun lagi konstruktif berpikirmu tentang ontologi keislaman. Atau kalau kamu mau jelasin eksistensi manusia itu apa sebenarnya sama tujuan hidupnya? Iya, sebenarnya dia ini begini bro, dia ini sebenarnya ingin menggunakan ilmu tafsir dia ini, tapi menggunakan gaya seperti seolah akademis gitu. kalau kau nggak ngerti, memang kau nggak ngerti gitu loh. Ini aja apalagi ngerti loh, dia tuh ngerti tuh. Udah bilang aja kamu menggunakan ilmu tafsir Islam gitu loh. Enggak, memang nggak nyambung. Saya dari bawah sudah mengikuti diskusi ini, memang Iya, nggak nyambung, makanya aduh Dari bro, Bro Justin aku cari itu makan sudah dulu lah, membahas jadi lapar aku. Kristennya. Nah, ini udah berdua aja. Gini teman-teman biar adil, biar kita nggak dibilang keroyokan. Raja debat Justin, The Christian Immanuel dengan Dr. Oke, Adiani siap. Adil. Kita diam. Kita siap. diam. Yuk, diam. Dah, bagus. Nah, kita kan iman nih tersental. Mau edukasi apa, Chris? Enggak, ini Edukasi apa ini? Terkait apa? Eksistensi iman dalam ranah agama apa? Biar saya dulu. Iman itu kan dialek suku Quraisy Mekah. Itu bukan bahasa Indonesia itu iman. Ampun, ajari dulu dia bu dokter, ajari dulu dia. Bikin Kosakata iman itu bukan bahasa Indonesia. Christian tuh, Bu. Bahasa Kemarin asli, aja, Bu. bahasa asal dari Al-Quran. Christian jadi itu kalau ada ngawur yang- itu. Kalau ada yang warga negara Indonesia terus sok-sokan tahu tentang lafal iman itu ya gimana ya? Ya sebelah Anda itu. Yang tahu tentang lafal iman itu adalah pembaca Al-Quran. Nah, Christian salah room kau, Chris. Apalagi Kenapa? Immanuel itu. Salah nggak kira-kira Immanuel itu, Bu? Immanuel. Apalagi lafal yakin ya. Kalau orang Islam bernama Immanuel boleh nggak, Bu? Itu bahasa Kan Ibrani itu, pagan Bu. Quraisy itu, bahasa pagan Quraisy, Bu. Kok dipakai-pakai sama Immanuel?
Ya, Alkitab bernama Al-Quran itu kan bahasa originalnya itu kan bukan bahasa Indonesia, hanya Loh, satu. katanya Alkitab Hanya nama satu, Al-Quran itu jadi udah dirubah-rubah manusia, Bu. iya hanya satu. Jadi sah-sah saja ditafsir, diterjemahkan ke dalam bahasa apapun. Yang tidak wajar itu Bible Gospel, Perjanjian Baru itu. Kenapa? Karena Di itu dalam udah bahasa asli berbahasa Ibrani dari kata Indonesia. emunah atau eman, Bu. Eman bahasa Jadi Ibrani. Perjanjian Baru itu udah asli berbahasa Indonesia. Ngapain sok-sokan diterjemahkan Oh, itu Indonesia diterjemahkan. lagi? Memang terjemahkan karena memang untuk seluruh Iya, dunia, bukan kenapa orang. diterjemahkan Indonesia lagi? Lawang udah asli Kalau berbahasa Al-Quran Indonesia. kan nggak boleh diterjemahkan atau dijelaskan dalam bahasa Jadi Indonesia. Kementerian walaupun Agama memang yang ya. yang ada kasus korupsi Quran itu terjemahan tuh salah juga ya. Walaupun memang host ya, walaupun berbahasa asli bahasa apalagi ditulis Indonesia, oleh Perjanjian Baru itu si penipu itu tetap aja jauh dari apalagi kaidah, ditulis tapi masih oleh si mending imam ya. si penipu yang nyolong buku temannya belum dikembalikan oleh Hafs itu. Masih mending Perjanjian Baru itu kacau balau dalam bahasa Indonesianya ya, daripada kamu Oh, harus membaca Perjanjian gramatikal Baru Quran aja kacau balau asli. kok, Bu. Oke, silakan Chris. 3 menit. Ya, terima kasih ya. Nah, Gantian. oke. Gini ya teman-teman, kalau kita bicara tentang agama, kita gunakan korespondensi itu atau teori persesuaian dalam membahasnya. Nah, gunakan tadi ngapain gunakan bahasa Injil? Injil itu bahasa Arab, artinya kabar baik. Kalau Yunani Evangelion atau Gospel ya bahasa Inggrisnya gitu loh. Nah, yang kalian gunakan apa? PL atau PB? Kalau PL kan dari kitab Tanakh Yahudi tuh, dicuri tuh, plagiat tuh ya, karena hidup dari plagiat itulah iman sebelah. Nah, dalam Islam kita bicarakan iman di sini, keyakinan gitu loh. Janganlah munafik sosok nolak iman-iman. Kalau masih gunakan kata iman, Rasul, Alkitab, Nabi, Allah gitu loh. Nah, meskipun hidup sebagai antikristus ya, karena digunakan aja kata theos gitu, jangan Allah. Allah dalam itu memang benar bahasa sesembahan bahasa Arab, ilah, elaha, Elohim. Nah, paham ya? Tapi di Indonesia beda arti tuh sama para pagan ini. Beda arti itu Allah itu. Nah, jadi kalau kita bicara iman tuh keyakinan. Imannya seperti apa? Tolak ukurnya apa? Karena relatif, ada yang imannya 100%, ada yang 50%, atau imannya hanya sebatas duniawi gitu loh. Kalau imannya 100% benar-benar dia menuju Tuhannya. Bodo amat dengan hal dunia gitu. Dia tolak ukurnya bukan dunia lagi, tapi Tuhan. Pure hidup untuk Tuhan. Imannya untuk Tuhan gitu. Imannya bukan lagi nilainya itu bersifat duniawi. Imannya tuh karena tersental keyakinan gitu loh. Makanya ada proposisi ya dikatakan benar apabila pernyataan itu sesuai dengan fakta yang ada. Tapi bagaimana kalau mati-matian bilang iman, mati-matian salah dalam bernarasi, salah dalam beragama, salah dalam Alkitab, tapi salah yang diucapkan. Pahami dulu apa definisi kitab suci. Kitab suci itu dikatakan suci, kenapa dikatakan suci gitu loh. Apakah sah jika dia sudah terjadi banyak kontradiksi dikatakan kitab suci? Nah, di sini menarik nanti jatuhnya ke Al-Quran dan Alkitab. Al-Quran sebagai kalamullah, full 100% ada kalamullah, perkataan Allah, firman Allah. Sementara Bible itu seperti buku ini ya, historical, ada firman Tuhan, sabda Yesus, kesaksian para murid, perkataan Paulus di situ. Tertera di situ tuh. Tertera. Jadi ada semacam kontradiksi, satu menguatkan, satu melemahkan, satu menyalahkan, satu membenarkan. Apakah masih sah dikatakan kitab suci? Apakah masih sah kita itu masih mengimani kitab suci yang sudah tidak asli gitu loh? Atau amburadul gitu loh. Amburadul gitu loh. Nah, kalau mau ke Al-Quran silakan, tapi saya sarankan ke Al-Quran dan hadis, tapi yang sahih, jangan yang dhaif. Silakan. Ayo kita di situ. Itu baru enak gitu diskusinya. Karena yang kita diskusi adalah ranah iman, keyakinan di sini. Apa tujuan iman di dunia ini apa? Tujuannya apa? Nah, kan saya bilang, coba jawab sesuai di Alkitabmu, apakah ada tertera tujuan hidup di dunia ini? Jelaskan sesuai keimananmu di situ loh. Nah, itu dulu. Ini ya, iman itu pilihan ya, mengimani ataupun meyakini sesuatu yang masuk akal itu adalah pilihan. Masing-masing tergantung dari pihaknya yang memilih ini, itu toleransinya di situ. Nah, Yesus ya, aku ngomong Yesus nih sebagai contoh karena kalian ini kan pembaca Perjanjian Baru ya. Perjanjian Baru itu kan mengenal tokoh bernama Yesus. Yesus adalah salah satu dari sekian banyak tokoh dalam Perjanjian Baru yang memilih berakidah mukmin, yang memilih beriman tuh.
Beliau tidak saja mengakui pengakuan Bapaknya, ilahi atau sesembahannya sebagai Tuhan, tetapi juga mengimani dan juga menuruti kehendak Tuhan. Ya, Bapaknya Yesus, Tuhannya Yesus itu ya bukan sekedar diakui pengakuannya sebagai Tuhan, tetapi juga diimanin. Setelah itu diamalkan kehendak-kehendak Tuhan. Perintah Tuhan itu diamalkan, larangan Tuhan dijauhi. Nah, itulah yang terjadi. Jadi sesuatu